Inilah bagi Zionis salah tekan tombol pilot helikopter Israel tembaki para tentara Zionis sendiri di Gaza. Seorang pilot militer Israel secara tidak sengaja menembaki rekan-rekannya sendiri di Gaza, Palestina setelah menekan tombol yang salah di kokpit helikopter Apache. Tembakan dalam insiden friendly fire itu meleset mendarat di dekat para tentara pasukan pertahanan Israel hingga menyebabkan mereka luka-luka. Insiden itu telah menimbulkan ancaman besar bagi nyawa para tentara Israel di darat. Menurut laporan tersebut, si pilot yang merupakan perwira tinggi Angkatan Udara Israel sedang menjalankan misi untuk mengawal para tentara di darat dan memberikan perlindungan udara ekstra. Namun tiba-tiba, dia menekan tombol yang salah di kokpit yang mengakibatkan insiden friendly fire. Para pejabat Angkatan Udara Israel menyatakan bahwa laporan tersebut diterima dengan sangat terkejut karena pilot yang dimaksud adalah seorang perwira tinggi dengan pengalaman bertahun-tahun yang sangat mumpuni. Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan bahwa pilot yang dimaksud adalah Komandan Pangkalan Angkatan Udara Ramon Kolonel Y. Kemudian unit juru bicara IDF memberikan pernyataan resmi terkait insiden tersebut. Insiden tersebut sedang diselidiki. Para prajurit melanjutkan misi mereka dan tidak ada korban luka akibat insiden tersebut, kata IDF. Namun pada kenyataannya, banyak puluhan tentara mengalami luka-luka akibat tembakan yang tidak disengaja tersebut. Sebelumnya, beberapa minggu lalu terjadi lagi insiden helikopter IDF di mana salah satu helikopter bertabrakan dengan pilar di Pangkalan Udara Nafatim saat terbang melintasi landasan, mengakibatkan 3 awak pesawat mengalami luka-luka. Hanko, detik-detik 100 roket Hezbollah jebol pangkalan Keila Israel hancur lebur. Pasukan perlawanan Islam Hizbullah menghujani Israel dengan 100 roket Katyusha, namun video detik-detik pasukannya meluncur roket-roket mematikan itu baru dirilis. Dalam video tampak roket Hizbullah ini diluncurkan dari sebuah lahan yang ditumbuhi oleh pepohonan. Ratusan roket Hizbullah ini pun tampak melesat dengan kecepatan tinggi dan menghantam sejumlah titik. Kepulan asap tebal akibat ledakan roket Hizbullah itu pun terlihat di berbagai sisi wilayah Zionis. Hizbullah mengklaim sejumlah roket yang ditembakkan itu juga menargetkan pangkalan militer Keila di Golan Suriah yang diduduki. Sementara itu, Al-Maidin melaporkan bahwa Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan serangan itu sebagai aksi balas dendam setelah Israel menyerang seorang wanita dan 3 cucunya. Ini bukan kali pertama di Kiryat Shmona dihantam roket oleh Hizbullah. Pada Kamis pekan lalu, Hizbullah meluncurkan serangan roket yang sama di wilayah tersebut. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan Israel. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut, bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelah juga ikut hangus.
Pertama kalinya, rudal Houthi tembus pertahanan misil Israel dan hantam Eilat. Rudal kelompok Houthi Yaman untuk pertama kali berhasil menembus sistem pertahanan misil Israel dan menghantam wilayah Eilat. Pasukan pertahanan Israel pada Selasa malam mengaku insiden kebobolan yang dialami sistem pertahanan. Menurut IDF, dilansir dari Jerusalem Post, laporan adanya benda tak dikenal yang mendarat di utara Eilat pada Minggu malam merujuk pada rudal jelajah yang datang dari arah Laut Merah. Meskipun IDF tidak secara spesifik mengidentifikasi Houthi, kelompok yang diduduki Iran itu telah mencoba menyerang Israel dengan rudal balistik berkali-kali selama berbulan-bulan. Sebelumnya, seluruh rudal ditembakkan Houthi telah ditembak jatuh, seringkali oleh sistem pertahanan rudal Arrow 1 atau Arrow 3. Ada satu kasus drone kecil yang ditembakkan dari Suriah menembus Eilat, namun kerusakan kecil dan potensi kerusakan kecil. Sebaliknya, rudal jelajah yang menghantam wilayah Eilat tersebut tidak mengenai bangunan apapun dan mendarat di area terbuka. IDF mengatakan pihaknya sedang menyelidiki mengapa rudal jelajah tersebut bisa lolos tanpa ditembak jatuh oleh sistem pertahanan misil Zionis. Salah satu kemungkinan adalah rudal jelajah itu terbang dengan gaya line drive dan mungkin mewujudkan operator pertahanan udara. Sistem pertahanan rudal David Sling dari Israel juga dibuat untuk menembak jatuh rudal jelajah, tetapi sampai saat ini belum digunakan di Eilat.